usahakan teman-teman ya selalu menyemprot dengan rutin ya, dengan interval waktu yang sudah ditentukan, dengan merolling bahan aktif. Nah baik teman-teman, saatnya melakukan penyemprotan yang ketiga ya. Nah kalau di penyemprotan pertama kemarin saya sudah menggunakan Abamectin dengan merek dagang Demolis ya teman-teman ya. Dan yang kedua sudah saya lakukan dengan bahan aktif imidacloprid dengan merek dagang Dagger. Nah lalu untuk penyemprotan yang ketiga ini apa yang akan saya gunakan teman-teman ya, agar tanaman cabai saya terhindar dari daun keriting ya seperti itu, atau mencegah daripada serangan kutu-kutuan. Nah baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku dimana saja berada, salam hijau dan salam satu hobi. Pada kesempatan video kali ini di sini saya akan melakukan penyemprotan yang ketiga pada tanaman cabai saya yang kebetulan saat ini sudah berusia 20 hari setelah pindah tanam ya. Karena kemarin sudah kita lakukan pengocoran pupuk, lalu hari ini kita akan melakukan penyemprotan yang ketiga kalinya ya teman-teman ya. Nah seperti inilah penampakan atau kondisi tanaman saya yang saat ini sudah berusia 20 hari setelah pindah tanam teman-teman ya. Nah adapun yang akan saya lakukan di sini untuk mengendalikan atau mencegah hama kutu-kutuan ya, baik itu trip, tungau maupun apit dan kutu kebul ya teman-teman ya, agar tanaman kita terhindar atau bebas dari daun keriting seperti itu teman-teman ya. Baik teman-teman, nah seperti inilah ya tanaman saya saat ini, mudah-mudahan nanti tumbuh dengan maksimal dan sesuai yang diharapkan. Nah baik teman-teman, langsung saja kita menuju ke dapurnya Mas Supri untuk meracik amunisi di babak atau di bagian ketiga yang akan saya lakukan saat ini. Langsung saja simak video selengkapnya. Nah baik teman-teman ya, penyemprotan ketiga ini ya, kemarin yang pertama sudah kita lakukan dengan menggunakan Demolis, dan yang kedua menggunakan Dagger ya. Nah untuk yang ketiga ini saya menggunakan bahan aktif ya, bahan aktif Diaventuron dengan merek dagang Pegasus teman-teman ya. Nah usahakan teman-teman ya selalu menyemprot dengan rutin ya, dengan interval waktu yang sudah ditentukan, dengan merolling bahan aktif agar tanaman cabai kita terhindar dari hama kutu-kutuan seperti tungau, apit, trip dan kutu kebul ya. Jadi tanaman kita bebas keriting ya. Di sini saya selalu melakukan pencegahan teman-teman ya. Dosisnya masih sama ya teman-teman ya, tidak saya kurangi dan tidak saya lebihi ya teman-teman ya. 1 sendok makan ya 10 mili teman-teman ya, seperti ini. Nah 1 sendok makan 10 mili teman-teman ya. Nah jadi seperti itu teman-teman ya. Karena di sini kalau untuk mengobati saya belum bisa teman-teman ya, saya selalu memberikan pencegahan. Dan kita tambahkan zat antifaktor, saya menggunakan asam amino merek dagangnya Ambition ya teman-teman ya. Di sini saya menggunakan 3 sendok makan teman-teman ya, 3 sendok makan seperti ini teman-teman ya. 1 2 3. Nah ini sangat bagus sekali teman-teman ya, sangat cocok zat antifaktor ini ya untuk masa pertumbuhan, untuk masa generatif, masa produksi itu selalu ikut serta, itu akan lebih bagus teman-teman ya. Kita menggunakan dosis dengan yang kecil tapi kita rutin memberikannya ya teman-teman ya. Nah ini sangat bagus sekali untuk semua fase ya teman-teman ya, untuk semua masa, baik masa vegetatif maupun masa generatif maupun masa produksi ya teman-teman ya, seperti itu. Nah dan untuk yang selanjutnya di sini saya memberikan magnesium sulfat teman-teman ya, untuk merangsang zat hijau daripada tanaman ya. Kalau kemarin sudah kita lakukan pengocoran dan sekarang kita lakukan penyemprotan lewat daun teman-teman ya, agar mendapatkan asupan secara seimbang teman-teman ya, dari akar dapat dan dari daun juga dapat. Nah untuk penyemprotannya di sini magnesiumnya saya kasih 1 sendok makan full seperti ini teman-teman ya, 1 sendok aja magnesiumnya. Dan untuk
ultradapnya teman-teman ya. Ini untuk merangsang pertumbuhan ya. Jadi ini sangat bagus sekali ya untuk memperkuat jaringan akar, batang, daun hingga ke tunas-tunas baru. Nah, seperti itu teman-teman ya. Di sini saya kasih 2 sendok makan teman-teman ya, ultradapnya seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, lalu kita tambahkan dengan fungisidanya teman-teman ya. Kemarin saya sudah menggunakan antrakol teman-teman ya. Antrakol sudah saya bagikan videonya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini fungisidanya saya rolling dengan bahan aktif Mancozeb dengan merek dagang Basoka. Teman-teman bebas ya merek dagangnya. Yang penting bahan aktifnya Mancozeb ya. Di sini saya juga merolling 3 bahan aktif fungisida ya teman-teman ya. Seperti itu. Di sini saya kasih 1 sendok full seperti ini teman-teman ya, untuk 1 tangki 16 liter. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kemarin ada yang bertanya, Bang, kenapa tidak memakai perekat? Nah teman-teman, nah inilah perekat saya teman-teman ya. Ini masih utuh, belum saya pakai teman-teman ya. Nah di sini teman-teman ya, perlu kita ketahui secara bersama, perekat ini ya saya gunakan di saat musim penghujan teman-teman ya. Walaupun tidak musim penghujan, namun curah hujan selalu tinggi, setiap hari hujan baru saya lakukan pemberian perekat. Tapi teman-teman usahakan untuk mengendalikan kutu-kutuan pada daun cabai atau mencegah daun cabai keriting, usahakan di rolling 3 bahan aktif ini ya, dengan waktu yang sudah ditentukan ya, dengan 3 bahan insektisida ini ya, dengan masing-masing takaran dari pencegahan 10 mili, selanjutnya meningkat ya, bisa 15 sampai ke 20 mili. Beranjak tanaman kita dewasa, kita naikkan sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, setelah kita masukkan ke dalam tangki semuanya yang sudah kita racik tadi, nutrisi dan insektisida sudah siap kita aplikasikan. Usahakan disemprot ke seluruh bagian tanaman ya teman-teman ya, khususnya pada bawah-bawah daun seperti itu. Nah, itulah tadi cara saya untuk mengendalikan atau antisipasi pencegahan daun keriting pada tanaman cabai, agar tanaman cabai kita terhindar atau bebas dari keriting daun seperti itu teman-teman ya. Nah, baik teman-teman, sekiranya video saya dapat bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman-teman agar teman-teman bisa mengetahui, tidak gagal paham cara antisipasi atau pencegahan daun keriting pada tanaman cabai sejak dini seperti itu teman-teman. Nah, baik teman-teman, seperti itulah kira-kira dari saya. Cukup sekian dulu. Apabila ada kekurangan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Intinya saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.